Hidup Jokowi! Teman-teman sudah mengikuti sidangnya Tipa Tipu tadi pagi, kira-kira kurang lebih berlangsung selama 3 jam. Ya, lumayan lama karena sidang kali ini majelis hakim melalui jaksa penuntut membacakan dakwaan. Jadi lama tuh, karena kan si Tipa Tipu ini melakukan pencemaran nama baik ini sejak tahun di media sosialnya ya, sejak tahun 2025. Dia sebenarnya sudah melakukan itu sejak tahun 2024. Tetapi mulai aktif di media sosial, menyebarkan informasi-informasi negatif, kebohongan, kebencian, hoax, fitnah itu sejak tahun 2025 dan itu semua dibacakan panjang banget. Sampai kata-kata dia waktu diundang di Inews itu disebutkan. Kita singkat-singkat saja deh ya videonya ya. Videonya kita singkat-singkat. Dakwaannya dibacakannya apa saja ini kita singkat-singkat saja ya. Terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hak para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap 1. Ijazah palsunya Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985. Padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM wisuda dan menerima ijazah. Kira-kira seperti itu. Dibacakan semua runutan-runutan kejadian si Tipa Tipu ini menyebarkan kebohongan di media sosial. Terutama di X dan YouTube. Ya, dia sengaja menyebarkan itu melalui akun pribadi dia. Akun pribadi di X dan akun pribadi di YouTube, serta akun-akun yang disebutkan juga ada Abraham Samad, kemudian ada akunnya Egy Sujana, ada akunnya Rismon Sianipar, Refli Harun, disebutkan semua akun-akun itu. Secara rinci, secara jelas. Kemudian apa yang terjadi? Hakim menanyakan, apakah Anda tahu, apakah Anda memahami apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut tentang dakwaan terhadap Anda? Nah, jawabannya si Tifa, saya mengerti, cuma saya tidak memahami. Nah, dia kan selama ini ngomong sudah tapi belum. Dia juga begitu, saya mengerti, tetapi saya tidak memahami. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Ya, Yang Mulia izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat saya. Silahkan. Jadi dia ditanya, apakah Anda mengerti? Itu saja, dia harus konsultasi dulu. Ya, artinya apa? Dia tidak sepintar pengakuan dia selama ini. Ditanya mengerti saja dia mesti konsultasi sama. Lu ngerti nggak tadi si jaksa ngomong apa? Gitu loh maksudnya. Tipa Tipu. Yang Mulia izinkan saya menjawab. Ini secara bahasa saya memahami, saya mengerti. Tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu. Secara bahasa saya mengerti, secara substansi saya tidak mengerti. Kan itu idiot berarti kamu ya. Bodoh berarti kamu itu ya. Oh, jelas-jelas apa yang dibacakan oleh jaksa itu semua sesuai dengan isi dari media sosial kamu kok. Ya kan? Pura-pura nggak tahu. Ya inilah penjahat seperti itu. Sebenarnya dia ngerti ya bahwa jaksa penuntut ini membacakan isi dari status-status dia di media sosial. Sebenarnya dia ngerti gitu. Pada tanggal sekian dia membuat status ini, pada tanggal sekian dia datang ke Inews ngomong begini, pada tanggal sekian dia begini. Kan dia sebenarnya ngerti ya runutan kejadian apa yang dia lakukan untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi kok. Masa dia, oh, saya secara bahasa mengerti, tetapi secara substansi saya tidak memahami. Goblok berarti kamu. Selama ini kamu ngaku-ngaku ahli, peneliti, ngaku-ngaku cerdas, pakai nanya-nanya lagi ke pengacaranya. Oh iya, dia ini tidak salah jawab gitu, jadi harus tanya kepada pengacara karena pengacara dia itu licik semuanya ya, licik. Jadi jangan sembarangan kamu, nanti kalau kamu bilang ngerti, wah kena kamu tuh, hukumannya bisa berat itu kalau kamu memahami itu, karena kalau kamu bilang iya berarti kamu mengakui, kemudian nanti hukumannya seperti yang disebutkan oleh majelis hakim gitu, di bawah 5 tahun itu kan baru satu hukuman ya, belum pasal yang lainnya ya, baru satu pasal di bawah 5 tahun ya kan, modar kamu. Kemudian teman-teman, setelah dia bilang saya mengerti tapi saya tidak memahami ya, itu pernyataan-pernyataan yang selama ini dia ledekkan kepada Bapak Jokowi. Sudah tapi belum, itu kan itu sama ini. Mengerti tapi tidak memahami ya. Itu ya. Apa perlu dijelaskan lagi? Kalau bahasa kan paham ya. Betul, berarti ya. kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Secara Intinya kan seperti itu ya. Mengenai isi materinya nanti ada ininya sendiri ya, mekanismenya sendiri. Nah,
agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasihat hukumnya, advokatnya ya, begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, ketika majelis hakim mengatakan ini sesuai dengan undang-undang, ada terdakwa duduk di pesakitan, kursi pesakitan, ini kan duduk di kursi pesakitan namanya, karena dia lagi terdakwa dia, seperti yang saya katakan, dia itu terdakwa, ya kan? Tersangka untuk menjadi terdakwa di pesakitan, duduk mendengarkan dakwaan, terus majelis hakim harus menawarkan, karena ini kejahatannya adalah pencemaran nama baik, maka ini bisa diselesaikan kalau dia meminta maaf. Itu harus disampaikan oleh majelis hakim. Tetapi idiotnya, mereka mengajak orang-orang idiot yang lainnya, yang teriak-teriak, itu orang-orang idiot yang dia bawa. Orang-orang yang dibayar 100.000, seperti kata si Rismond ya. Pasukan 100.000 itu, teriak-teriak, gitu. Tidak tahu adab ketika berada di dalam persidangan. Harus teriak-teriak. Ngapain teriakin majelis hakim? Pasukan goblok soalnya. kedua ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siap ya. Nah, majelis hakim mempersilahkan si tipa-tipu ini untuk berdiskusi apakah minta maaf atau melakukan perlawanan. Ternyata jawaban mereka adalah perlawanan. Karena mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang memang ingin terus membuat gaduh. Bayaran belum cair. Jadi mereka harus membuat persidangan ini lama dan selama-lamanya. Tidak berhenti-berhenti. Karena mereka terus akan mencari cara bagaimana supaya sidang ini tidak selesai-selesai. Nah, dikerjain nanti ini majelis hakim nih. Jaksa penuntut akan kena ini dikerjain sama mereka. Makanya jangan terlalu banyak memberi ruang kepada orang-orang gila ini. Ini pengacara dan juga si pesakitan ini tipa-tipu adalah orang-orang gila yang memang terus akan mengulur-ulur waktu supaya persidangan ini menjadi lama. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin yang mulia, saya Ya. akan menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Itu kan idiot lagi. Pengikutnya ngapain tepuk-tepuk tangan? Di pengadilan itu tidak boleh tepuk-tepuk tangan, bersorak-sorak, teriak-teriak, tuh nggak boleh. Harusnya udah ditendang semuanya itu pengikutnya si tipa-tipu itu. Bayaran 100.000 itu harusnya udah ditendang keluar, nggak boleh ikut itu di persidangan itu harusnya. Ya, mungkin takut kali karena banyak preman di situ. Apalagi mak-mak semua isinya. Orang-orang goblok yang harus begitu, yang nggak boleh masuk, harusnya orang goblok itu bubuk. Tolong ya. Ini ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Waktu berapa lama untuk tim advokat? Maaf ya mulia. Nah, dia kan ingin mengajukan perlawanan nih. Tidak mau minta maaf. Perlawanan karena merasa benar, padahal bukti-bukti sudah menetapkan dia sebagai tersangka dan sekaligus terdakwa. Tetapi dia tetap ingin melawan. Jadi dia ibaratnya ini orang udah keinjek ya, tetapi masih mau diinjek lagi ya. Sudah, kamu hadapi saja itu nanti persidangan terus meneruskan. Dia bilang katanya, kalau sampai ini ke persidangan maka Pak Jokowi itu akan menghadiri sidang 400 kali. Ini buktinya Pak Jokowi nggak datang. Tidak dibutuhkan kehadiran Pak Jokowi. Artinya apa? Omongan dia bullshit. Jadi kalau bilang Pak Jokowi harus 400 kali datang, bullshit. Karena sidang ini bukan tentang ijazah Pak Jokowi, tapi tentang kejadian-kejadian yang kamu lakukan ketika kamu mencemarkan nama baik Pak Jokowi gitu. Coba ini tuh, pendukung tipa-tipu ini. Ada nggak yang bisa jawab kenapa sih Pak Jokowi kok tidak dihadirkan? Bisa jawab nggak? Ya, karena memang ini
pada sidang pertama ini adalah pembacaan dakwah kepada si pesakitan tipa-tipu. Kemudian rupanya si pengacara-pengacara tipa-tipu ini mengajukan kepada hakim untuk diberikan semua bukti BAP, awalnya BAP. Tapi ternyata mereka juga mau diberikan semua bukti-buktinya agar mereka bisa melawan. Ketika mereka lihat semua bukti-buktinya, mereka bisa melawan gitu. Wah, enak bener. Kamu tuh gini loh. Pada suatu hari, Tipa mencubit saya. Ya kan? Ada teman saya yang memoto itu. Tipa nyubit saya. Tipa saya perkarakan ke polisi, ditangkap polisi, kemudian diperiksa kejiwaannya, lalu diadili, dan ketika diadili, jaksa penuntut membacakan itu bahwa saya dicubit oleh Tipa, kemudian pengacaranya si Tipa tipu ini minta bukti foto yang hasil jepretan teman saya itu, yang saya jadikan alat untuk melaporkan si Tipa tipu. Ya nggak bisa lah, karena itu bukti dari saya punya gitu. Saya punya kok dia mau lihat. Kalau kamu merasa benar tidak mencubit saya, kamu harus menjawab nanti di sidang berikutnya dari bukti-bukti yang saya punya. Nanti bukti-bukti akan ditampilkan nih loh, kamu nyubit saya tuh. Bener nggak itu kamu kan? Itu kamu kan nyubit saya, itu kamu kan? Nah dijawab itu, ini kan curang dia. Dia kepingin foto dia mencubit saya itu dia juga lihat. Nanti dia akan rekayasa foto itu tuh. Ini beginilah begitulah, dia kan cari-cari tuh, cari-cari itu. Ya supaya dia bisa selamat dari bukti-bukti itu. Ini licik semuanya ini, licik. Coba kita dengerin. Ya, saya akan tekan. Kami belum bisa memberikan jawaban sebelum mendapatkan berita acara. Kapan berita acara akan diberikan kepada terdakwa? Kami akan dapatkan, baru kami akan berikan jawaban. Lengkap yang mulia, yang lengkap. Yang lengkap. Kapan diserahkan? Biar saya juga tahu waktunya untuk memberikan kesempatan pada tim advokat. Izin yang mulia menjawab. Untuk permintaan dari penasihat hukum terhadap turunan berita acara pemeriksaan, kami bisa memberikan hari ini yang mulia. Hari ini? Siap. Begitu ya? Kami mohon yang lengkap yang mulia, karena kemarin sore sudah kami, salah satu advokat kami datang ke sana, hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu, kami minta keseluruhan lengkap sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Gitu. Curang dia. Jadi bukti-bukti si tipu ini ya ada 1,5 meter tuh buktinya tuh begini ya. Tetapi yang akan diberikan ke dia itu dari pihak jaksa penuntut cuma seperempatnya gitu. Dia nggak mau, dia maunya setengah enak aja. Itu kan bukti dari punya Pak Jokowi gitu. Kok dia mau ngelihat juga, mau ngintip-ngintip juga buktinya. Ya kan, Pak Jokowi kan menuntut dia dengan bukti-bukti. Dia juga mau lihat bukti-buktinya, kan bodoh. Kamu tanyain aja si tipu-tipu, kamu udah ngapain aja selama ini sampai kamu menjadi tertuduh, sampai kamu menjadi orang yang terdakwa sebagai orang penyebar berita bohong, kebohongan, pencemaran nama baik, kamu udah ngapain? Tanya aja sendiri itu kamu. Kok enak aja meminta bukti yang selama ini diperoleh dengan susah payah dari pihak yang menuntut. Enak bener dia. Nah inilah ya, kelicikan kubu tipa-tipu. Mereka bahkan ngeyel-eyelan ini di sidang ini. Terus saya nggak mau, pokoknya ini enggak, saya tidak mau memutuskan sampai semua bukti-bukti diberikan kepada saya. Oh, menurut undang-undang begini, ya kan, oyel-el-el-elan. Akhirnya Ibu Hakim ini menutup persidangan dengan mengatakan bahwa saya berikan kamu waktu sampai tanggal 9. Jika kamu merasa bukti-bukti tidak cukup, kamu bisa katakan nanti di tanggal 9. Jadi nanti akan diundur sidangnya. Gitu. Sampai begitu ya. Teman-teman kalau nonton sidang ini kesal juga lah. Makanya saya ringkas supaya teman-teman tahu lah isinya seperti apa. Ya kayak gini ya. Orang-orang yang sudah menyebarkan fitnah tapi terus-menerus tidak mau mengakui fitnahnya, bahkan mencari-cari cara agar fitnah-fitnah dia itu bisa tertutupi seolah-olah nanti bisa dibalik menjadi kesalahan dari Bapak Jokowi.